Hello, Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Aku berdoa kalian dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan sukacita, dan damai sejahtera Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Sukacita, semangat. Soul Seeker, aku pakai baju yang ada gambar anjingnya. Ya, aku tidak tahu ya kenapa anjing kok jadi masalah, menjadi bahan untuk makian. Padahal anjing kan menyenangkan, ya. Jadi kalau aku tidak tahu kalau orang bilang anjing itu berarti kan dia menyukainya. Betul. Jadi apa ya? Makanya aku pakai kaos anjing ini. Aku membuat tema hari ini, semoga kalian diberkati karena aku akan bicara tentang panas hati. Apa ya? Suatu kemarahan yang bisa terjadi di antara kita, ya, kemarahan yang bisa meledak ataupun kemarahan seperti gunung tidur diam tiba-tiba boom meledak. Aku tidak tahu, tetapi aku mau bicara tentang kemarahan. Semoga ini berguna bagi aku dan juga bagi kamu semua yang ada di Think of Soul channel ini. Jangan skip, silakan tonton. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, di dalam Mazmur 76 ayat 11 dikatakan sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Apa maksudnya ini? Firman Tuhan ini. Ini ada sesuatu yang pesan yang sangat dalam. Kenapa? Panas hati, emosi, panas hati sama dengan marah. Di sini sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagi Tuhan. Artinya ada satu proses dari panas hati akan menjadi suatu ucapan syukur. Apakah Tuhan senang dengan kemarahan kita? Dan kalau Tuhan senang, mengapa senang? Soul Seeker, emosi seperti apa yang bisa menyenangkan Tuhan? Adakah emosi yang bisa mempermuliakan nama Tuhan? Di mana emosi sesuatu yang benar dan ada emosi yang tidak benar, itu Tuhan tidak suka. Bukankah dikatakan bahwa kemarahan itu ada batas waktunya sampai matahari terbenam? Soul Seeker, di dalam hidup ini kita tidak mungkin tidak punya masalah. Betul? Banyak masalah, banyak menghadapi karakter orang yang bermacam-macam di seputaran kita. Ada orang yang ngomongnya keras, ada orang yang ngomongnya nyelekit, omongannya tajam, dan menyinggung perasaan orang. Walaupun mungkin ia tidak bermaksud menyinggung orang lain, karena hal itu sudah terbiasa dia lakukan dalam dia bertutur kata, di mana itu menyinggung orang lain dan dia tidak sadar. Biasanya orang yang seperti ini banyak musuhnya dan banyak dihindari orang, terlebih lagi jika ia menampilkan wajahnya yang nyureng, yang jepaprut, yang memble, pokoknya mukanya ditekuk. Mungkin orang-orang seperti ini gila hormat. Dia ingin ditakuti orang, dia ingin menaklukkan orang di bawahnya, sehingga dia menampilkan wajahnya yang sok serius, sok ingin dihormati.
Lain lagi dengan orang yang merasa dirinya paling benar, paling punya wawasan, kalau bicara muter-muter karpe dewe dan sulit di stop, angel dipenggak, dan sok tahu. Hal ini bisa membuat orang lain menjadi kesal. Tetapi kadang-kadang itu ada dalam dirimu. Aku juga bicara jujur jika aku pun diproses Tuhan untuk bicara yang santun, yang sopan, dan punya wibawa ilahi, bukan dibuat-buat. Ini aku dalam proses itu. Kita semuanya ada di dalam proses Tuhan. Orang yang mempercayai Tuhan, dia akan masuk ke dalam proses penyucian, tidak merasa dibangun, tidak merasa dikoreksi oleh Tuhan. Rasanya itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan dituntut oleh Tuhan untuk masuk ke dalam pemurnian diri. Hal-hal yang tidak baik, yang jelek harus dibuang. Aku banyak menghadapi orang-orang yang suka menyembunyikan dirinya kalau menghadapi persoalan. Dia marah, mententeng, tetapi tidak bicara apapun, tidak mau konfrontasi, bahkan malah lari dari kenyataan. Aku mengatakan kalau kamu lari seperti ini, apakah bisa menyelesaikan masalah? Aku rasa tidak juga. Untuk apa lari? Apakah karena takut? Tetap kita harus menghadapinya. Kita jangan lari dari masalah, karena masalah itu harus diberesi satu demi satu, sehingga hidup kita tidak ada PR, tidak ada homework yang harus diselesaikan, ataupun menyimpan bom waktu, atau seperti yang saya katakan, seperti gunung tidur yang tiba-tiba mulai meledak. Jadi harus dihadapi, harus diselesaikan, supaya hidup kita menjadi tenang kembali. Firman Tuhan mengatakan, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kalau tidak tenang, bagaimana kita bisa berdoa? Kita mau berdoa tapi pikiran kita berkecamuk, bahkan dalam kemarahan kita sulit berdoa. Pikiran kita lebih ada dalam emosi, dan kita sulit untuk tenang dan berdoa. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Itu adalah firman Tuhan. Kalau tidak tenang, kalau emosi, semua perkataan menjadi ngawur, serudak, seruduk, nubrak, nubruk. Aku melihat orang yang tidak bisa menahan diri dalam sikap dan perkataannya, maka pada akhirnya ia akan kehilangan orang-orang yang dekat dengan dia. Ini perhatikan, kehilangan kepercayaan, kehilangan berkat, kehilangan relasi. Oleh karena itu kita harus belajar untuk hidup bersikap dalam perkataan dan tingkah laku kita. Sebagai jemaat gereja, kita bersama-sama melayani Tuhan, saling menjaga, saling menegur. Itu yang namanya gereja Tuhan, itu yang namanya jemaat Tuhan. Gereja Tuhan itu seperti di dalam firman Tuhan yang diajarkan, di mana saling menegur, saling mengingatkan. Ini gereja Tuhan. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Kita semua saling membutuhkan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita perlu mengendalikan diri, dan ini penting sekali. Firman Tuhan mengatakan orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang tidak ada temboknya. Amsal 25 ayat 28 mengatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ingat, penguasaan diri itu penting sekali. Like a city that is broken down and without a wall, so is a person who cannot control his temper. Dia tidak bisa mengontrol temperamennya. So seeker, kalau ada bahaya dan segala macam itu karena perbuatannya sendiri. Pengendalian diri seperti kota yang ada temboknya. Saudara bisa mempertahankan sesuatu karena ada temboknya. Temboknya itu penguasaan diri. Amin. Jadi emosi itu harus nalar, harus dipikirkan. Kalau situasi sudah menjadi rusak, membuang waktu, merusak masa depan, dan hidup yang mau berkarya justru menjadi ambruk dan
rusak. Dan kalau kebanyakan musuh itu celaka. Makanya kita harus menjaga supaya kita tidak kehilangan kesempatan. Cepat-cepat selesaikan kalau ada permasalahan. Kalau emosi karena relasi yang tidak baik bisa mengganggu saat teduhmu, mengganggu pelayananmu, semua menjadi terhalang, yang dipikir hanya kebencian. Dan dalam hal ini setan senang sekali kita menjadi bulan-bulanan setan dan menjadi permainan setan. Soul Seeker kalau memelihara emosi, negatifnya akan terus timbul dan timbul, akan berkembang, akan utak-utak otak kita. Soul Seeker, firman Tuhan mengatakan menyempurnakan menjadi kesenangan bagi Tuhan. Tetapi marah yang seperti apa dulu? Tuhan Yesus sendiri juga pernah marah. Ia pernah menjungkir balikan meja-meja penjual di bait Allah, ditunggang balikan. Karena apa? Yesus marah ingin mendidik karena tempat itu adalah tempat di mana orang-orang Samaria bisa duduk atau orang-orang asing bisa duduk untuk beribadah di sana. Tetapi dipakai untuk meja penjualan, untuk menukar, menjual burung tekukur, menjual domba, kambing, dan sebagainya. Maka Yesus marah karena itu Yesus ingin menyucikan bait Allah, sebab bait Allah bukan untuk berjual beli, bukan untuk perdagangan. Jadi panas hati yang menyempurnakan kemuliaan Allah itu harus kita pelajari dulu. Tuhan Yesus sendiri marah, kemarahannya ini betul-betul mendidik, memberitahukan. Jadi kemarahan yang menyempurnakan adalah kemarahan yang membuat sukacita Tuhan. Martin Luther, satu contoh bapak gereja kita, satu orang tokoh yang berani mengatakan tidak ada kuasa yang lebih besar pada waktu dia marah. Dia marah sekali sebagai orang yang sudah punya kedudukan yang sangat tinggi, dan kemarahannya yang timbul dari dia belajar dari firman Tuhan, lahir dari pengertian karena membaca firman. Dia melihat umat yang ditipu, umat yang termanipulasi karena dijualnya surat penebusan dosa. Gereja semakin kaya, keuangan dipegang seluruhnya oleh gereja, negara juga dipegang oleh gereja pada zaman itu. Sehingga Martin Luther benar-benar geram melihat semuanya itu. Hal itu sepertinya tidak ada dalam firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya Martin Luther mendapat kemarahan itu karena ada ketidakadilan, karena ada satu pemahaman, suatu tafsiran yang salah, sehingga Martin Luther mengeluarkan 95 dalil yang mengatakan kemarahannya. Dia menantang untuk berdialog dan berdiskusi. Siapa yang mau menjadi pembela kebenaran? Siapa yang mau belajar kebenaran? Kemudian dia membuat undangan untuk berdebat. Keren ya? Aku bisa membayangkan muka Martin Luther penuh dengan kemarahan karena kebenaran firman Tuhan yang digoreng oleh orang-orang, bahkan mengutip ayat dengan tidak benar, menerapkan ayat-ayat firman Tuhan dengan tidak benar. Martin Luther yang begitu cinta kebenaran, dia ingin membela kebenaran daripada firman Tuhan itu. Umat Tuhan kembali ke dasar Alkitab yang benar. Semua pengajaran dan penjualan surat pengampunan dosa tidak ada di dalam firman Tuhan. Gereja seperti marketing dunia, menakut-nakuti umat, mengatakan akan terjadi sesuatu di purgatori kalau tidak membeli surat penebusan dosa itu. Apakah surga semurah itu? Semurah kalau beli surat penebusan dosa, kemudian bisa masuk surga? Ini sebuah kekacauan yang luar biasa. Soul Seeker, Martin Luther mengkritik sakramen yang diartikan dengan salah. Menurut mereka baptisan itu menyelamatkan. Bayi yang dibaptis menjadi suci. Yang seperti itu tidak ada dalam firman Tuhan. Baptisan adalah lambang. Baptisan tidak menyelamatkan. Dan Martin Luther marah sekali karena ada orang yang mengutip ayat dengan sembarangan. Karena itu di dalam 95 dalil atau 95 tesis dia jelaskan
keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa. Kita bersyukur masih ada orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk benar-benar membereskan pada zaman itu. Aku sendiri berharap di zaman ini kita juga dipakai oleh Tuhan. Jadi kita harus tahu bagaimana kita mengatur atau memanage kemarahan yang benar. Kalau Tuhan melihat semua ini, Tuhan akan senang karena ada firman Tuhan, ada perjuangan untuk sebuah kebenaran. Emosi jangan sampai tidak terkontrol. Emosi harus dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi kamu dan aku harus memiliki pengendalian diri, penguasaan diri, tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Pada saat aku menonton film Martin Luther, dia bertindak karena dia melihat ketidakbenaran. Dia sampai berdoa dan merebahkan tubuhnya, kepalanya sampai ke tanah. Dan dia menangis dengan sedih. Dia katakan, Tuhan, pakai aku sebagai alatmu Tuhan. Aku berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Pemimpin dari Martin Luther mengatakan, melenyapkan Martin Luther dengan seluruh berita Injilnya. Martin Luther mengatakan, siapa takut? Di mana rasa takutmu kepada Tuhan? Dia melawan semua yang tidak beres. Dia hanya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Bertekuk lutut kepada Tuhan Yesus. Pikirannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan dikendalikan oleh firman. Supaya emosinya tidak kacau. Saudara, firman memenuhi hidup kita untuk masuk di dalam kebenaran Allah. Jikalau kamu mendapat kebenaran, cobalah mengontrol seluruh pikiranmu, emosimu. Jangan memelihara hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang sakit hati jangan dipelihara. Buang saja seperti itu, karena hal-hal itu hal yang tidak benar. Jika kamu mengatakan, atau bahasa sekarang itu ngeles, atau ngindo kalau orang Jawa bilang, lalu mengatakan, ya aku sifatku seperti ini, aku memang marah seperti ini. Kalau kamu memakai caramu, maka kebenaran malah tidak tersampaikan. Dan itu menjadi kerugian pada dirimu sendiri. Kamu dipanggil oleh Tuhan untuk mewarnai dunia dan menjadi garam dan terang bagi dunia. Lakukanlah itu seperti yang kamu sudah pelajari dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan hal itu sangat indah. Kalau gereja Tuhan terjadi seperti itu, ini indah sekali dan Tuhan senang sekali. Ini marah yang benar. Tapi kalau marah-marah yang tidak jelas, tidak perlu, kamu perikat pinggangkan karena itu akan dihentikan juga oleh Tuhan. Artinya kalau kemarahan yang tidak beralasan kebenaran akan dihentikan oleh Tuhan. Bersyukur kalau marahnya benar. Kekristenan harus beres, tidak boleh seenaknya. Marah itu harus mendidik, marah itu harus lahir dari cinta, kasih kepada Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Marah yang sehati, sepikir dengan kebenaran firman Tuhan. Satu kali aku melihat seorang bos yang sedang mendidik karyawannya. Dia katakan, aku ingin kamu tuh maju. Kalau cara kerjamu seperti ini, bagaimana kamu bisa naik tingkat? Sebetulnya aku mau tingkatkan kamu, tetapi kamu seperti kerjanya seperti itu. Lalu bagaimana? Bersyukur karyawannya punya bos seperti itu. Diberitahu mana yang tidak beres, mana yang membuat dia akan lebih jadi hebat untuk dinaikkan. Orang Kristen tidak boleh malas, harus memberi yang terbaik. Kalau malas, kalau tidak benar, kalau tidak setia, kalau melawan kebenaran, harus kita marahi. Paulus katakan dalam 1 Korintus 4 ayat 21 yang berbunyi, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih, atau dengan hati yang lemah lembut? Marah itu penting. Kalau kamu dan aku benar-benar mau sehati dengan Tuhan, artinya sehati juga dengan kebenaran, sehati dengan apa yang diberitakan hamba-hamba Tuhan, kamu harus jalani. Mengerti kebenaran, kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Soul Seeker, kekristenan pada zaman ini hanya bicara tentang kasih, kasih, dan kasih.
Seolah-olah Tuhan penuh dengan pengampunan, tetapi orang-orang tidak mengerti apa salahnya, dosanya apa, tapi dia mengingat bahwa Allah penuh dengan pengampunan. Akhirnya apa? Dia bisa merusak kekristenan karena dia tidak tahu batasannya. Dia taunya cuma Tuhan mengampuni, Tuhan penuh kasih, dan itu akan mengecewakan banyak orang. Oleh sebab itu, kekristenan yang dipakai Tuhan semuanya harus benar, keras itu harus benar, marah itu harus benar, disiplin harus benar, menghukum pun harus benar. Gereja harus memarahi hal-hal yang tidak benar. Kemarahan yang benar sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Kalau masih ada yang dimarahi, kita harus bersyukur. Kalau kamu melihat ada orang yang marah-marah terhadap ajaran, bersyukurlah. Berarti zaman ini masih ada harapan. Mereka masih mencari kebenaran dan kebenaran. Musa ketika marah, 2 loh batu dibanting sampai hancur. Aku kira sudah pasti dia akan dihukum Tuhan. Pada waktu bangsa Israel berpaling menyembah berhala, Musa marahnya luar biasa. Dan Tuhan menyetujui kemarahan Musa. Dia tidak marah ketika Musa menghancurkan 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan. Karena kemarahan Musa sinkron dengan kemarahan Tuhan. Di situ Tuhan dipermuliakan, di dalam kemarahan Musa. Apa yang membuat marah Tuhan? Musa juga marah. Kamu harus memahami dengan benar, marahnya Musa itu marah yang menyempurnakan. Seperti di firman Tuhan ini cocok dengan Tuhan. Kalau cocok dengan Tuhan, Tuhan benar-benar dipermuliakan, maka Tuhan akan senang. Orang yang seperti itu dipakai oleh Tuhan menjadi alat tangan Tuhan. Coba kita koreksi diri kita. Apakah kita sering emosi? Kita mungkin sering menyakiti hati orang lain dengan perkataan-perkataanmu. Kalau kamu tidak di jalur yang Tuhan berikan kepadamu, tidak sehati dengan Tuhan, tidak memakai kebijaksanaan dari Tuhan, hal itu kebenaran tidak akan muncul. Dalam kehidupan pelayanan ternyata banyak orang Kristen yang sebenarnya sama atau identik dengan orang-orang duniawi. Bahkan orang-orang yang menjabat sebagai pendeta, toh ternyata sikap hatinya mereka sama dengan orang-orang sekuler yang belum bertobat. Mereka ternyata masih menyimpan iri hati terhadap keberhasilan pelayanan orang lain. Memang hal ini bisa membuat kita marah, dan hal tersebut sangat mungkin terjadi karena justru di dalam dunia pelayanan kekristenan masih ada kekuatan yang merusak, yang mencemarkan segala sesuatu yang kudus, dan bukan keharmonisan dalam dunia pelayanan. Ini sebuah pengecualian, ini kasus yang khusus, ini permainan yang tidak abal-abal, di mana orang mempermainkan pelayanan seenak perutnya sendiri. Sesungguhnya stigma yang ada pada jemaat, di mana mereka memandang seorang pendeta atau hamba Tuhan sebagai simbol Tuhan, sebagai sosok figur yang dihormati, karena ia berbicara sebagai mulutnya Tuhan, yang menyampaikan kebenaran dan pesan Tuhan. Jadi ada semacam wibawa rohani yang nempel pada diri pendeta. Soul seeker, tetapi jika atribut ini tidak disadari secara rohani, maka bisa saja disalahgunakan untuk berbuat sesuka hatinya dengan berkedok pelayanan atau organisasi gereja atau berkedok firman Tuhan. Dan dalam hal ini, aku mengalami dampak dari ketidakbenaran tersebut. Dan aku sangat naif banget, padahal hal ini sudah berulang-ulang Tuhan tunjukkan di mana banyak pendeta yang telah mengecewakan aku, mengecewakan keluargaku, sehingga keluargaku sangat terluka. Aku sedih sekali sebab aku seperti berdiri di tengah-tengah antara keluarga dan pelayanan para pendeta, sedangkan keluargaku sama sekali orang yang sederhana, takut Tuhan, dan menganggap hamba Tuhan adalah biji mata Tuhan. Sehingga justru keluarga malah mudah dimanipulasi, dimanuver sedemikian rupa, sehingga keluargaku kehilangan
13 hektar tanah ditipu dengan argumentasi untuk sebuah pelayanan. 13 hektar. Bagaimana caranya aku bisa mengobati luka hati keluargaku? Itu tidak mudah. Memang aku berani untuk tegur pendeta itu, tetapi semuanya itu terjadi dan tanah 13 hektar sudah hilang, sudah raib, sudah pindah tangan. Hari ini tidak ada satupun yang datang, tidak ada satu pendeta yang mengklarifikasi kejadian tersebut. Pokoknya ini unbelievable, pokoknya ini mengecewakan keluarga saya. Pokoknya ini mengecewakan keluargaku. Soul Seeker, betapa sulitnya aku membawa suatu kegairan untuk pelayanan. Betapa sulitnya aku mengajak keluargaku untuk ikut bersama-sama di dalam pelayanan. Tetapi justru malah pendeta-pendeta yang menghancurkan rasa yang didapat untuk melayani itu. Sekarang mereka sudah tidak mau melayani lagi karena kecewa. Soul Seeker, aku tidak pernah melukai hati dengan perkataan-perkataan yang menohok, walaupun aku mampu dan cerdas untuk merangkai kalimat seperti itu. Memang tidak semua pendeta, hanya beberapa saja yang sombong, yang tidak bertobat. Aku dibully, difitnah, pelayananku dihancurkan oleh pendeta-pendeta yang memiliki jabatan dalam organisasi. Begitu mereka mendapat celah untuk melukai aku dan merendahkan aku, langsung saja mereka eksekusi terhadap aku. Dan waktu itu ada celah kesalahan administrasi saja, aku kena punishment secara sepihak. Dan semua terjadi tanpa tatap muka, tanpa percakapan, tanpa nasihat, tanpa pendekatan, melainkan dengan otoritas kuasa yang mereka punyai. Mereka melakukan hal yang sangat mengecewakan aku, yaitu menutup jalan pelayananku. Soul Seeker, aku tidak mau menceritakan apa yang terjadi secara detail karena itu tidak jadi berkat dan itu membuat suatu pikiran yang negatif yang menimbun kemarahan. Aku tidak mau. Aku menerima saja. Aku bersyukur saja karena ini merupakan proses dalam hidupku. Jadi aku tidak pernah merasa marah walaupun dalam hatiku aku ada satu kekesalan, tetapi aku percaya aku akan memperoleh mahkota kehidupan. Soul Seeker, aku jadi ingat akan perkataan Yesus yang menyebutkan orang-orang Farisi seperti ular beludak karena mereka mengucapkan kata-kata kotor dan fitnah, mencoba mencemarkan nama baik Yesus dan melenyapkan Yesus. Dikatakan bahwa mereka mempunyai hati yang seperti ular beludak karena mereka penuh dengan racun, rasa iri, kesombongan, kebencian, dan akhirnya menjadi kebencian terhadap Kristus. Bahkan di sisi lain Yesus mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Pertanyaannya, apakah ini sebuah makian atau kata kotor? Hal ini bukan makian, melainkan Yesus mau menunjukkan kedudukan kemacetan yang tersendat, yang terhenti dalam pertumbuhan rohani, di mana orang Farisi merupakan orang-orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang tampaknya bersih, tampaknya putih, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang yang bau dan berbagai jenis kotoran. Ini namanya pencitraan rohani. Begitu banyak orang yang mencitrakan dirinya rohani, kelihatannya putih tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Memang jika ada orang yang bersalah, panggil empat mata, kita bicara secara berdua. Kalau belum bertobat, ajak seorang saksi.
Kalau belum bawa masalah ini dalam jemaat, jika belum, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, tetapi rohnya diselamatkan oleh Tuhan pada hari Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 5. Aku tidak heran jika melihat orang-orang yang dulunya rohani dan sekarang jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena ia tidak mencari kemuliaan Yesus. Dia tidak mencari kebenaran. Yang dia cari adalah kehormatan diri. Yang dia cari bahwa dia adalah orang penting, dibutuhkan orang. Sehingga apa? Dia tidak ada kebenaran. Akhirnya dia menjadi orang yang mati rohaninya. Dalam berjalannya waktu, banyak rekan hamba Tuhan menganjurkan aku untuk membalas, untuk menghadapi apapun resikonya. Tetapi aku tidak mau melakukan. Bahkan aku mau mengampuninya. Amin. Walaupun tidak dapat melupakan orang itu. Walaupun karena perbuatannya yang jahat. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 7-8. Artinya aku tidak mau merusak adonan yang baru itu, yaitu kemurnian dan kebenaran. Mengerti maksudnya? Justru aku di dalam proses, aku dikecewakan, aku ditutup jalan pelayananku, aku malah dimurnikan Tuhan, aku malah belajar kebenaran yang benar, sehingga aku tidak membalasnya. Karena adonan yang baru itu aku tidak mau kehilangan. Aku sudah buang adonan yang lama. Aku tidak mau adonan yang baru ini kehilangan dalam diriku, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita harus menjadi orang Kristen yang betul-betul sehati dengan Tuhan. Mazmur 76 ayat 11, sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan engkau perikat pinggangkan. Menjadi syukur bagimu. Kiranya kita menjadi orang yang menjalankan, tidak menjadi orang yang sembarangan dalam tindak tanduk kita. Perintah Tuhan untuk kita menjadi sehati dengan Tuhan, dan mulai belajar mendidik orang lain supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan. Oke, soul seeker. Jadi apabila kamu marah untuk sebuah kebenaran, itu Tuhan senang. Tetapi kalau kamu marah untuk sebuah kebencian, buang saja. Karena itu adonan yang sudah busuk. Kita tidak mungkin. Karena Allah justru di dalam hal ini aku dibentuk, aku menjadi adonan yang baru dengan kemurnian, dengan kebenaran. Dan itu pasti yang kamu carikan, kemurnian dan kebenaran. Kiranya ini memberkati soul seeker. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang mendengar di Think of Soul channel ini, supaya mengerti bahwa kami bisa menjadi marah akan kelakuan orang-orang di sekitar kami, tetapi kami tidak akan membalasnya. Karena itu kami justru masuk kepada proses dimurnikan dan dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan kami untuk marah kepada sebuah kebenaran. Tuhan izinkan kami marah untuk sebuah keadilan. Tetapi semua itu seturut dengan firman Tuhan dan kebenaran. Biarlah setiap orang yang mendengar mengerti menempatkan diri, mempunyai sikap hati, sehingga tidak dijauhi orang, sehingga tidak ditinggalkan orang, karena dia dengan cara bicara, sikap bicara yang salah. Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus, supaya kami kuat di dalam hidup, di dalam Tuhan, di dalam kami hidup bermasyarakat. Terpuji namamu Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, soul seeker, Tuhan memberkati. Dan ingat, jangan pakai kata-kata ini ya. Jangan pakai seperti kaos yang saya pakai ini.
Tapi katakan anjing tuh indah loh, anjing tuh menyenangkan, anjing tuh bisa untuk berteman. Oke, Tuhan memberkati. Happy New Shalom Aleichem. God bless. Sukses. Haleluya.